Halo teman-teman sekalian, jumpa kembali di channel Teman Belajar Bersama. Pada kesempatan kali ini ada sebuah informasi menarik terkait tentang PP Manajemen ASN dan P3K part-time yang masih menjadi misteri. Seperti apa beritanya? Simak video ini hingga selesai agar teman-teman tidak ketinggalan informasinya. Nah, jadi beritanya seperti ini teman-teman. Jutaan honorer yang saat ini masih menanti terbitnya peraturan pemerintah atau PP Manajemen ASN harus mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K 2024. PP Manajemen ASN sebagai turunan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN digadang-gadang akan mengatur segala hal teknis pengangkatan honorer jadi P3K. Termasuk kriteria honorer apa saja yang akan diangkat jadi P3K penuh waktu dan siapa saja yang hanya dapat tiket untuk P3K part-time. Nah, seperti itu teman-teman. PP Manajemen ASN yang ditunggu-tunggu jutaan honorer belum terbit. Pemerintah sudah mengumumkan akan membuka rekrutmen CPNS 2024 dan P3K 2024 dengan total formasi mencapai 2,3 juta lebih ya teman-teman. Khusus seleksi P3K 2024 tersedia 1,6 juta formasi yang merupakan gabungan jatah formasi P3K instansi pusat daerah. Saat mengumumkan bahwa pemerintah membuka rekrutmen CSN 2024 pada Jumat pekan lalu, Presiden Jokowi dan Menpan RB Azwar Anas sama sekali tidak menyinggung mengenai P3K part-time atau P3K paruh waktu. Jadi belum ada kejelasan apakah P3K part-time merupakan jatah untuk para honorer yang hingga jelang akhir 2024 belum juga berstatus ASN P3K. Belum juga ada penjelasan apakah disiapkan 1,6 juta formasi P3K 2024. Lantas pada akhir 2024 dipastikan sudah tidak lagi pegawai berstatus non ASN. Tanya. Dengan asumsi banyak honorer bodong yang dicoret dari database BKN setelah dilakukan audit, hingga sejumlah honorer jauh berkurang tidak lagi 2,3 juta. Seperti apa penyelesaiannya jika hingga tenggat waktu penataan non ASN Desember 2024 ternyata masih ada sisa honorer seperti apa gitu ya teman-teman ya. Hingga saat ini perumusan rancangan PP Manajemen ASN masih berlangsung. Rabu tanggal 10 bulan Januari, Menpan RB Abdul Azwar Anas memimpin rapat koordinasi bersama instansi paguyuban Pan RB membahas progres penyusunan rancangan PP Manajemen ASN. Rapat yang juga membahas masalah pengadaan calon ASN 2024 itu dihadiri PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto, PLH Kepala LAN Muhammad Taufik, Sekretaris Kementerian Pan RB Rini Widianti, dan Deputi Bidang Informasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Erwan Agus Purwanto. Selain itu, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pan RB Nani Murwati, PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Abbas Bagja, para staf ahli Menpan RB, serta para pejabat pimpinan tinggi media pertama di lingkup paguyuban Pan RB. Tim perumus RPP Manajemen ASN berdiskusi intensif terkait topik ini untuk memperkuat perumusan RPP rancangan peraturan pemerintah manajemen ASN yang menjadi aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN. Demikian dikutip dari keterangan resmi Humas Kemenpan RB. Rapat kali ini fokus mengenai percepatan pengembangan kompetensi ASN yang menjadi salah satu agenda transformasi dalam UU ASN yang merupakan salah satu substansi paling penting dalam RPP Manajemen ASN. Lanjut lagi teman-teman. Keterangan Humas Kemenpan RB sama sekali tidak menyinggung soal penataan non-ASN dalam kaitannya dengan pengangkatan honorer jadi P3K. PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Menpan RB Abbas Bagja pada kesempatan tersebut mengatakan, dalam RPP Manajemen ASN akan diatur terkait pola pengembangan kompetensi ASN. Pola pengembangan kompetensi ASN tidak lagi klasikal seperti penataran. Kini pola pengembangan mengutamakan experiential learning seperti magang, on-job training yang semua menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi ASN ya, seperti itu teman-teman ya. Selama ini kesempatan untuk memperoleh akses pengembangan kompetensi tidak merata. Pelaksanaan pengembangan kompetensi juga belum dikaitkan dengan kebutuhan ASN. Terkadang ASN memilih untuk mengikuti diklat apapun hanya untuk menggunakan syarat minimal 20 jam pelajaran. Fenomena ini menyebabkan pengembangan kompetensi berjalan lambat dan ASN cenderung terjebak di zona nyaman. Ditekankan bahwa setiap pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus-menerus agar tak relevan dengan tuntutan organisasi. Ya, lebih lanjut lagi teman-teman, ASN bukan hanya berhak tetapi wajib mengembangkan kompetensi. Sekali lagi, PP Manajemen ASN masih pada tingkat perumusan. Di sisi lain, pemerintah sudah menargetkan pelaksanaan tes CPNS 2024 dan P3K 2024 pada bulan Mei. Demikian perkiraan jadwal pendaftaran CPNS dan P3K 2024 sekitar bulan Maret ya teman-teman. PP Manajemen ASN yang disebut-sebut mengatur pengangkatan honorer menjadi P3K belum juga terbit. Konsep P3K part-time yang sempat menggaung juga masih misteri. Nah, jadi seperti itu beritanya teman-teman ya. Kita akan menantikan lagi seperti apa kelanjutannya.
Sampai jumpa pada video berikutnya.